Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nolan Tabida dengan NIM 123220049. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya di mata kuliah Teknologi dan Pemrograman Mobile. Di sini saya membuat aplikasi mobile, informasi film, dan bioskop terintegrasi lokasi dan sensor. Nah, selanjutnya untuk latar belakang dan tujuan dari aplikasi ini adalah pertama, tantangan pengguna. Pengguna smartphone membutuhkan akses cepat dan terpusat terhadap informasi film dan bioskop dalam satu platform integrasi. Yang kedua, solusi dari aplikasi saya sendiri adalah si Pali Film ini dirancang untuk menyediakan solusi integrasi dengan fitur LBS atau Location Based Service, kemudian notifikasi proaktif dan konversi informasi yang relevan. Kemudian teknologi pilihan yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi si film ini yaitu Flutter, dipilih sebagai framework pengembangan cross-platform dengan Node.js, Express.js, dan MySQL sebagai back-end RESTful API. Kemudian, perumusan masalah dan tujuan dari aplikasi ini sendiri diantaranya beberapa perumusan masalah yang saya dapatkan. Pertama, bagaimana merancang aplikasi mobile Flutter yang berinteraksi dengan back-end RESTful API. Kemudian implementasi LBS, kemudian integrasi fungsionalitas konversi mata uang dan waktu, kemudian implementasi notifikasi lokal, kemudian sensor interaktif accelerometer. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini sendiri adalah membangun aplikasi mobile menggunakan Flutter sebagai front-end, kemudian back-end menggunakan Node.js dan MySQL. Kemudian implementasi LBS dengan Google Maps dan konversi waktu dan mata uang, kemudian penerapan notifikasi lokal dan fitur sensor accelerometer. Yang terakhir juga tidak lupa menciptakan UI UX yang intuitif dan menarik. Kemudian ada arsitektur sistem dari aplikasi si film, Flutter sebagai front-end, kemudian JS sebagai back-end, kemudian database yang digunakan adalah MySQL, dan layanan eksternal yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu Google Maps, API konversi, dan layanan cloud. Kemudian struktur proyek dan lingkungan pengembangan. Di lingkungan pengembangan ini sendiri saya menggunakan laptop Windows, kemudian VS Code, Flutter, Node.js, MySQL Workbench, GitHub, dan Android Studio untuk konfigurasi native. Struktur direktori yang dibuat dalam Android Studio diantaranya API, models, providers, screen, utils, dan widgets. Komponen utamanya ada API handlers, model data, state management dengan provider, layer aplikasi, utilitas, dan widget yang dapat digunakan kembali. Kemudian pola arsitektur mengadopsi pola provider untuk manajemen state, memisahkan logika bisnis dari user interface dan menggunakan pendekatan modular untuk pengembangan. Nah, fitur utama dari aplikasi si film ini yang pertama autentikasi. Ya, tentunya untuk registrasi dan login pengguna dengan JWT untuk keamanan. Kemudian ada notifikasi dan sensor, notifikasi lokal dan fitur Shake to Discover dengan sensor accelerometer. Kemudian informasi film sendiri berisi daftar film, detail, dan pencarian berdasarkan judul dan genre. Kemudian untuk penerapan LBS atau Location Based Service untuk mendeteksi lokasi pengguna dan pencarian bioskop terdekat. Nah, untuk fitur konversinya sendiri, ada konversi waktu yaitu WIB, WITA, WIT, dan London. Dan mata uang yang dikonversi itu Indonesian, Rupiah, USD, Malaysia Ringgit, Singapura Dollar, dan Brazilian. Dan di sini kita lanjut untuk demo aplikasi si Pali Film ini. Di sini kita coba buka aplikasi si Pali Film. Di sini akan disambut dengan layar splash screen. Nah, yang pertama muncul di aplikasi adalah halaman login. Ketika pengguna belum login atau mendaftarkan akun, di sini kita bisa register. Nah, di sini kita akan mencoba buat akun. Contoh demo. Untuk passwordnya minimal 6 karakter. Nah, jika password kurang dari 6 karakter dan kita mencoba register, di sini akan keluar peringatan password must be at least 6 karakter. Nah, sini juga bisa melihat password yang dibuat. Nah, ketika sudah register, kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini juga terdapat pesan registration successful, please login. Nah, kita coba login dengan akun yang tadi kita buat. Nah, ketika kita sudah login, di sini kita akan diperlihatkan untuk halaman home yang berisi list film. Di sini pengguna juga bisa mencari film berdasarkan judul. Sebagai contoh, kita cari Matrix. Nah, di sini akan muncul film yang berjudul The Matrix. Di sini juga bisa mencari judul berdasarkan genre. Contoh kita cari genre thriller.
Nah, di genre thriller ini akan keluar semua film yang bergenre thriller. Nah, kemudian ketika pengguna mengklik salah satu film, di sini akan keluar detail film seperti judul, kemudian ada poster film, rating, tahun, dan genre, dan ada deskripsi dari film tersebut. Nah, ketika pengguna ingin menambahkan film tersebut ke watchlist, di sini ada button. Ketika sudah ditambahkan ke watchlist, di sini aplikasi akan mengirimkan notifikasi seperti ini. Watchlist telah diperbarui dan berhasil ditambahkan ke watchlist dari pengguna. Nah, untuk penerapan sensornya sendiri, di sini saya menggunakan sensor accelerometer. Jadi ketika perangkat pengguna digoyang-goyangkan, di sini aplikasi akan uh, memilihkan satu aplikasi random untuk ditonton oleh pengguna seperti ini. Di sini ada tulisannya berhasil. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Nah, film yang sudah kita tambahkan ke watchlist tadi akan muncul di halaman watchlist seperti ini. Di sini juga kita bisa mengedit atau mendelete dari watchlist tersebut. Nah, kita coba tambahkan yang lain lagi. Akan muncul notifikasi lagi. Kemudian penerapan dari fitur LBS sendiri di sini ada di halaman explore. Di sini terlihat lokasi pengguna, kemudian lokasi bioskop-bioskop terdekat dari lokasi pengguna. Contohnya di sini kita klik salah satu bioskopnya, terdapat detail bioskop seperti alamat, nomor telepon, dan rating, kemudian jam penayangan dan konversi waktu terhadap WIT, WITA, dan London. Kemudian harga tiket dan konversi mata uang ke USD, kemudian ringgit dan Singapura dollar dan mata uang Brazil. Nah, di halaman feedback ini berisi halaman statis untuk feedback saya terhadap mata kuliah TPM. Kemudian ada profil yang berisi detail profil saya sendiri seperti nama, NIM, kemudian kelas. Nah, di sini pengguna juga bisa logout. Nah, sebelum logout kita pastikan dulu watchlist yang kita tambahkan. Ada 2 film, kemudian kita logout. Nah, saat kita login kembali, nah kita lihat watchlistnya. Data pengguna di sini masih ada. Nah, itu. Kemudian untuk implementasi dan pengujian, implementasi front-end yaitu pengembangan UX dengan Flutter dan implementasi back-end dengan pengembangan RESTful API. Kemudian ada pengujian fungsionalitas menggunakan black box testing untuk memverifikasi fungsi aplikasi seperti autentikasi, tampilan data, navigasi, penanganan kesalahan, dan fitur utama. Kemudian pengujian integrasi digunakan untuk uh, menguji verifikasi komunikasi antara front-end dan back-end, konsistensi data, dan fungsionalitas terhubung antar lapisan sistem. Nah, kesimpulan dan sarannya, aplikasi si film ini telah berhasil dikembangkan dengan memenuhi implementasi fitur inti seperti autentikasi, manajemen data, LBS, konversi, notifikasi, dan interaksi sensor berfungsi dengan baik. Kemudian, integrasi front-end dan back-end melalui RESTful API berhasil dilakukan dengan deployment ke Google Cloud Run. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas Flutter sebagai framework pengembangan cross platform yang andal untuk aplikasi kaya fitur. Untuk saran pengembangan dari project kali ini, yaitu integrasi dengan API film dan bioskop secara real-time. Kemudian pengembangan modul back-end untuk pengelolaan data bioskop yang dinamis. Kemudian implementasi push notification, penambahan fitur penilaian dan ulasan pengguna. Kemudian perbaikan dari UI UX berkelanjutan dan peningkatan keamanan kredensial di cloud. Nah, untuk presentasi dari proyek saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.